Sebuah laporan dari media Rusia yakni RIA Novosti pada 2 November 2022 menyebut jika pesawat pengabom Tu-22M3 dan Tu-22M3M telah menembakkan rudal anti kapal KH-32 untuk menyerang target darat berupa fasilitas militer di Ukraina. Tidak diketahui berapa jumlah rudal yang ditembakkan, tetapi seorang sumber dari Kementerian Pertahanan Rusia telah mengkonfirmasi penggunaan rudal KH-32. Sebagai bagian dari operasi militer khusus, Tu-22M3 yang dikonversi melakukan serangkaian peluncuran rudal jelajah supersonik anti kapal KH-32 baru untuk menyerang fasilitas darat berupa infrastruktur militer pihak Ukraina. Kemampuan rudal untuk secara efektif dan akurat mencapai target darat sepenuhnya dikonfirmasi dalam pertempuran, kata sebuah sumber yang tidak ingin disebutkan namanya kepada RIA Novosti. Sumber tersebut lebih lanjut mencatat bahwa tidak ada satupun rudal KH-32 yang dicegat oleh sistem pertahanan udara Ukraina. Sekilas tentang rudal KH-32 yang merupakan penerus rudal jelajah anti kapal KH-22 yang identik secara fisik. Versi KH-22 memasuki dinas militer Soviet pada tahun 1968 dan kemudian terus dioperasikan oleh militer Rusia. Sementara itu KH-32 yang diklaim Rusia sebagai pembunuh kapal induk dirancang khusus untuk menyerang kapal induk Amerika. Di sisi lain, rudal ini justru kini digunakan menyerang target darat. Dirancang oleh Biro Desain Maritim Raduga, ukuran dan berat KH-32 dan KH-22 sama persis, dengan kedua rudal memiliki berat sekitar 5.800 kg dan memiliki panjang 12 meter dengan diameter 1 meter dan lebar sayap 3 meter. Namun hulu ledak KH-32 jauh lebih ringan daripada KH-22. Rudal KH-22 memiliki hulu ledak 900 kg, sedangkan pada KH-32 berbobot 500 kg. Ruang kosong pada rudal KH-32 yang tidak digunakan untuk membawa hulu ledak kemudian digunakan untuk membawa bahan bakar tambahan. Rudal anti kapal KH-32 dapat melaju pada rentang kecepatan antara Mach 3,5 hingga 4,6 pada ketinggian hingga 40 km. Sedangkan KH-22 dikatakan berakselerasi hingga Mach 3 hingga Mach 4,15 pada tahap terminal. Untuk KH-32 memiliki jangkauan maksimum 1000 km dan pencari radarnya dapat mengunci targetnya pada jarak yang bervariasi antara 200 sampai 300 km. Sedangkan KH-22 memiliki jangkauan 80 sampai 330 km. Rudal KH-22 beroperasi pada frekuensi tetap, membuatnya rentan terhadap gangguan radar atau jamming. Sementara KH-32 dilengkapi dengan pencari radar multifrekuensi yang sulit untuk dijamming. Setelah diluncurkan, KH-32 akan terbang pada ketinggian sekitar 40 km, keluar dari stratosfer lalu secara vertikal menukik ke bawah pada target, membuatnya sangat sulit untuk ditembak jatuh. Rudal ini menggunakan panduan inersia untuk fase jelajah dan pencari frekuensi radio untuk fase terminal, dan tidak bergantung pada sistem navigasi satelit seperti GPS atau GLONASS. Rudal KH-32 diklaim sepenuhnya sulit dicegat oleh sistem pertahanan udara dan dikatakan mampu menahan serangan dari meriam putar 20 mm, satu rudal AM-7 atau dua rudal AM-9. Sebagai tambahan, rudal KH-32 juga dapat bertukar informasi penargetan satu sama lain di tengah penerbangan. Sementara tujuan utama rudal KH-32 dan KH-22 adalah untuk menghancurkan kapal permukaan, dan rudal KH-32 memiliki karakteristik yang lebih baik untuk menembus pertahanan udara kelompok kapal induk, dan juga dapat menghancurkan kapal induk. Oleh karena itu, rudal juga disebut sebagai pembunuh kapal induk. KH-32 punya jangkauan hingga 1000 km, memastikan bahwa pembom Tu-22M3 dapat menyerang targetnya dari luar pertahanan udara formasi kapal induk. Mengingat jangkauan interception atau pencegat terpanjang dari pesawat tempur Angkatan Laut Amerika di udara adalah sekitar 700 km dari kapal induk dengan bantuan pesawat AWACS. Standar misil 6 atau SM-6 milik Angkatan Laut Amerika dimaksudkan untuk perang udara, serta memiliki jangkauan 240 km dan ketinggian maksimum 33 km dengan kecepatan Mach 3,5. Kecepatan tertinggi rudal untuk target aerodinamis yang diserang diperkirakan 800 meter per detik. Ini artinya bahwa rudal KH-32 melebihi ketinggian maksimum SM-6 sebanyak 7 km dan melebihi kecepatan tertinggi target aerodinamis SM-6 dengan perbedaan substansial 400 meter per detik.
Tujuan awal dari penciptaan rudal KH-32 dan KH-22 adalah untuk menghancurkan kapal permukaan. Tetapi sumber pertahanan Rusia menjelaskan kepada RIA Novosti, jika KH-32 pada dasarnya bukan lagi rudal anti kapal khusus, tetapi sistem rudal universal yang mampu mengenai target darat berukuran kecil dengan efisiensi yang sama tingginya. Selain kapal permukaan, KH-32 dikatakan mampu menghancurkan pangkalan militer, pembangkit listrik, jembatan, dan lain-lain.